Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi bareng saya Babang Triat Mojo di channel Gabut Motovlog. Yo, hanya modifikasi yang memuaskan kita. Bagaimana kabarnya bro? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya ya. Kita semuanya selalu dalam kesehatan. Amin lah. Dan jangan lupa untuk selalu tetap bersyukur bro. Oke, kesempatan sore hari ini sambil kita jalan-jalan sore, sambil kita ngabuburit ya menjelang berbuka puasa, saya ingin melanjutkan ini konten ngabuburit. Yang sebelumnya itu sudah ada konten ke-1 dan kedua, dan ini adalah konten yang ketiga bro. Nah oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Honda-Win. Kita mulai dari apanya dulu nih? Dari kelebihannya dulu kali ya. Ya, kelebihannya dulu aja sih. Ini kelebihan dan kekurangan Honda-Win menurut versi saya, menurut pengalaman saya sendiri. Kalaupun nanti mungkin teman-teman di luar sana atau teman-teman yang nonton video ini punya pendapat lain, monggo, nggak masalah. Karena di sini hanya sifatnya informatif saja menurut apa yang saya alami dan yang saya rasakan selama ini. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan Honda-Win yang pertama yang saya rasakan, dan mungkin teman-teman lain di luar sana yang sudah menggunakan Honda-Win atau user Honda-Win itu adalah irit. Ya, Honda-Win ini adalah termasuk motor yang irit bro. Bahkan tadi saya sempat baca-baca beberapa sumber itu dari internet. Cuman saya lupa sumbernya dari mana. Cuma tadi saya baca barusan baca saya. Nah itu 1 liter bensin atau 1 liter bahan bakar itu bisa untuk menempuh jarak sekitar 50-60 kilo gitu. Jadi konsumsi BBM-nya 1:60 untuk Honda-Win ini. Itulah kenapa kok Honda-Win ini bisa dikategorikan motor yang irit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Honda-Win ini adalah ini termasuk motor yang bandel. Bandel di sini dalam artian adalah motor ini motor yang bisa digunakan di beberapa medan. Yang pertama nih untuk medan jalanan aspal perkotaan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah di medan yang semi ekstrim. Karena banyak juga para modifikator atau para pecinta motor Honda-Win ini yang memodifikasi Honda-Winnya itu menjadi Honda semi trail, dan itu digunakan untuk terabas, dan itu fine aja bro, nggak ada masalah sama sekali gitu. Jadi di sini membuktikan bahwasanya Honda-Win ini adalah salah satu motor yang bandel dan bisa digunakan di berbagai medan. Dan motor Honda-Win ini juga dari segi rangka, kemudian mesin dan lain sebagainya itu juga terbukti kokoh bro. Walaupun umurnya sudah nggak muda lagi ya, sudah sekitar 20 tahunan, tapi motor ini masih oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, motor ini adalah motor yang spare partnya ya bisa dibilang masih bisa kita jumpai, masih banyak. Cuman antara ori dan enggaknya, nah itu yang harus gimana kita pintar-pintar untuk memilihnya. Karena banyak yang beredar di pasaran juga, baik online ataupun offline, mungkin di daerah kalian juga ada. Itu kalau untuk spare part itu insya Allah masih banyak. Dan motor ini juga bisa dikanibal, maksudnya bisa di substitusi dengan spare part motor yang lainnya. Bisa dengan Astrea dan C-series lah pokoknya, itu bisa disubstitusikan ke motor ini. Kemudian dari kelebihan yang selanjutnya adalah motor ini masih enak bro untuk dipakai di jalanan, dan ini pun untuk ngebut ini masih bisa, nggak kalah nih. Kita coba ngebut ya. Yo, ini masih tarikannya masih enak bro. Buat ngebut masih bisa, masih oke. Mantap jiwa yo. Ya, jadi nggak kalah dengan motor-motor keluaran muda. Cuman mungkin kalau kita balapin ya itu tetap kalah sih. Cuman kalau untuk sekedar salip-salip kanan kiri gini masih oke lah, masih worth it. Itu yang keempat. Kemudian yang selanjutnya kelebihannya adalah motor ini bisa dimodifikasi ke berbagai bentuk bro. Yang pertama, mungkin kalau teman-teman mau merestorasi dengan kondisi yang awal pun juga bisa, maksudnya distandarin ke standar original motornya. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua adalah bisa teman-teman jadikan atau modifikasi dengan konsep semi trail seperti punya saya ini. Ini konsep yang saya usung adalah semi trail.
Kemudian yang ketiga juga bisa kalian modifikasi menjadi ala-ala motor klasik, jump style dan lain sebagainya, itu bisa. Itu bro untuk kelebihan Honda Win menurut versi saya. Sebenarnya masih banyak sih, cuman apa ya nanti bisa biar kalian juga bisa menerka-nerka sendiri lah. Kalau kalian masih penasaran, beli bro, beli Honda Win. Enak sih buat jalan-jalan sore santai kayak gini. Kemudian untuk sekarang ke bagian kekurangannya bro. So kita nggak menutup mata, kita nggak menutup kemungkinan semua kendaraan, entah itu motor, entah itu mobil, entah itu keluaran baru lama, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kita bicara sejarah, motor ini usianya sudah tidak muda lagi bro, sudah 20 tahunan, karena Honda Win ini pertama kali keluar itu kalau nggak salah tahun 80-an. Entah itu 8 berapa saya kurang tahu, cuman motor ini pertama kali diproduksi dan dipasarkan kalau nggak salah tahun 80-an dan berakhir di tahun 2005. Nah kebetulan motor ini yang saya pakai ini adalah keluaran tahun 2001 ya, 2001. Jadi umurnya udah berapa nih? Berapa ya? Ya 19 tahun. Sekitar itulah ya, sekitar 19 tahunan. Ya, jadi motor ini usianya sudah gak muda lagi. Tentu dengan usia yang segitu wajar kalau misalkan ada kerusakan atau ada beberapa bagian yang harus kita perbaiki, itu wajar. Jadi kekurangan yang pertama adalah motor ini motor tua. Jadi kalian harus ekstra, kalau misalkan kalian mau beli, kalian harus jeli dan harus bisa teliti untuk membeli motor ini, untuk bisa memilihnya. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah di bagian persneling bro, bagian persneling operan gigi itu. Ini yang saya alami, ini sering netral sendiri bro, jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak saya apa-apain, nggak saya senggol, itu netral sendiri bro. Jadi mungkin waktu pas saya itu sering di gigi 3 atau gigi 4 itu sering banget. Waktu lagi jalan kenceng gitu kan, set tahu-tahu netral sendiri. Itu sering terjadi. Nah, kemudian saya tanya ke teman-teman juga, katanya ya emang penyakit Win rata-rata di situ, di bagian persneling. Entah itu karena gearboxnya atau transmisinya yang udah aus, karena ya sudah umur 20 tahunan, jadi buat ngancing tiap pergantian perpindahan gigi itu dia kurang pakem, jadi lari-lari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, motor ini itu sok bagian depan masih kecil bro, masih kecil banget, jadi dilihat tuh kayak masih kurang gimana gitu. Dan banyak juga yang para pengguna Honda Win itu kemudian sok depannya itu diganti pakai punya GL atau diganti upside down dan sebagainya, bahkan ada yang diganti pakai punyanya KLX, itu juga banyak. Terus apalagi ya kekurangannya ya, kayaknya nggak ada sih. Saya belum menemukan kekurangan yang berarti gitu. Ya sejauh ini hanya itu sih yang saya rasakan untuk kelebihan dan kekurangannya. Lebih banyak lebihnya daripada kurangnya. Yang penting kan bersyukurnya itu bro. Jadi kita bersyukur apa yang kita punya. Honda Win pun terasa nikmat gitu loh. Ketika Honda Win ku menyala, motor-motor mudamu tak berdaya. Wah, ini mobility ya lagi. Jadi itu perbandingan antara kelebihan dan kekurangan dari Honda Win. Mungkin kalau kalian punya pendapat sendiri silahkan. Itu pendapat menurut yang saya alami selama ini ketika saya menggunakan Honda Win seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan buat kalian yang ingin cari Honda Win atau lagi cari Honda Win dan pengen beli Honda Win, so beli aja bro, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Motor ini worth it banget bro buat untuk zaman yang sekarang yang semua motor udah baru, ini masih layak dan ini masih oke sih dikendarain di perkotaan kayak gini, masih oke. Jadi nggak usah takut. Dan kalaupun kalian merasa takut dengan spare part dan sebagainya, nggak usah khawatir, masih beredar di pasaran yang KW-KW. Kalaupun mau yang ori tapi takut mahal, nanti bisa disubstitusi atau dikanibal dengan part-part motor yang lain. Gampang bro.
Oke bro, mungkin untuk review kelebihan dan kekurangan dari Honda Win cukup sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang selalu support dan nonton channel YouTube saya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur bro. Syukuri apa yang kalian punya. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil karena sesuatu yang besar itu berawal dari hal-hal yang kecil bro. Oke, saya Bambang Triatmojo dari channel Gabut Motovlog undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.